Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Billahi ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan, masih memberikan kepada kita sangat banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang tentu patut untuk kita syukuri, dengan tidak menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam bermaksiat kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah kita akan kembali mungkin setelah beberapa hari vakum ke belakang. Ya, mungkin ada berbagai macam banyak halangan. Nah, insya Allah, alhamdulillah di siang hari ini kita akan kembali melanjutkan tema. Mungkin ini pembahasan terakhir. Kita minggu depan akan membuat judul baru dengan tema yang insya Allah lebih menarik. Ini ada nasihat kehidupan. Sebelum memulai nasihat ini, saya ingin menyampaikan suatu nasihat juga yang merupakan nasihat penting dari Rasulullah. Bahkan nasihat ini juga merupakan perintah Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu adalah nasihat takwa untuk sama-sama menjalankan kewajiban dan menjauhi setiap yang diharamkan. Jadi orang yang cerdas, orang yang mencari kehidupan bahagia di akhirat adalah dia yang beramal, senantiasa melakukan kebaikan dengan dibekali oleh ilmu agama. Karena dengan ilmu agama seseorang bisa mengetahui harta yang halal, harta yang haram, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang haram, mengetahui perkara-perkara yang boleh dan yang tidak boleh, bisa mengetahui kewajiban seorang suami atas istrinya. Dengan ilmu agama juga seorang istri bisa mengetahui kewajiban istri atas suaminya. Ilmu agama adalah modal paling besar bagi kita di dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Maka jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa puas. Terus upgrade kualitas diri dengan senantiasa kontinuitas meminta tambahan. Tidak pernah merasa puas dengan ilmu agama yang pernah diraih. Tentu
Ketika seseorang mempelajari ilmu agama, tujuannya adalah untuk mengamalkan, untuk mengerjakan setiap segala sesuatu apa yang telah dia pelajarinya. Nah, di dalam subjudul dari buku terakhir yang saya tulis ini, ada suatu nasihat kehidupan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ketika kita mengharapkan hidup bahagia, ketika Anda mengharapkan hidup bahagia bersama suami Anda, maka mulailah dengan ketakwaan. Artinya dengan menjalankan setiap perkara kewajiban dan meninggalkan setiap perkara yang diharamkan. Makanya hendaknya masing-masing dari kita itu bersegera melakukan perbuatan baik yang akan bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita. Sebelum diri kita ditimpa rasa lemah dan sakit dengan sakit atau dengan kesibukan-kesibukan lainnya, atau bahkan tentu dengan sesuatu yang akan pasti mendatangi kita masing-masing, yaitu kematian. Maka tadi orang yang cerdas, orang yang berakal adalah mereka yang menyalurkan waktunya untuk mengerjakan perkara-perkara yang wajib daripada perbuatan atau perkara-perkara yang sunnah. Al-Imam Murtadha Az-Zabidi di dalam syarah Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa al-istighalu bil ilmin nafi', bahwa ketika seseorang menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, baik berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan hukum-hukum dan akhlak, itu lebih afdol daripada an-nawafil, mengerjakan sholat-sholat sunnah. Makanya dengan ilmu agama seseorang bisa mengetahui rentetan atau apa namanya, aulawiyah, mana yang harus didahulukan daripada yang lainnya. Maka orang yang menginginkan kebahagiaan bersama suaminya juga hendaknya menjadikan syariat sebagai tolak ukur di dalam perkataan dan perbuatan. Bertemanlah dengan orang-orang yang paham akan ilmu agama dan mengamalkannya agar mereka dapat menasihatimu dan tidak mengkelabui. Di sini ada nasihat penting dari Syekh bagi kita untuk memperbanyak dari mengingat kematian. Dorongan atau motivasi yang menjadi seseorang getol kuat di dalam untuk melakukan kebaikan adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Karena itu dapat menolong seseorang dari merasa cukup dengan rezeki yang sedikit, lebih menyiapkan diri untuk kehidupan akhirat dan memilih kenikmatan akhirat daripada kenikmatan dunia yang hanya sementara. Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam perkataannya, man hasuna dhannuhu toba aishuhu, bahwa orang yang berbaik sangka maka akan indah hidupnya. Makanya dari sini jangan Anda cari-cari aib suamimu, karena dikhawatirkan Allah mengutus orang yang mencari-cari aibmu. Berprasangka baiklah dengan suamimu dan jangan berprasangka buruk. Kan tetapi tutuplah aib suamimu dan jangan sesekali membongkarnya di hadapan orang lain. Jangan berteriak ketika di rumah, di depan keluarga dan tetangganya. Ketika ada masalah, selesaikanlah dengan penuh kesabaran, karena berteriak itu tidaklah disukai suami. Merasa cukuplah dengan rezeki yang sedikit. Bersyukurlah atas setiap kenikmatan yang Allah berikan kepadamu.
Lihatlah di dalam urusan dunia kepada dia yang ada di bawahmu, bukan kepada dia yang ada di atasmu. Berperilaku dan berakhlak baiklah, karena itu dapat memupuk kerukunan suatu rumah tangga dan menjauhkan dari keburukan. Jangan Anda sakiti suami. Akan tetapi berbuat baiklah dan bersabar ketika suamimu berbuat kesalahan. Penuh kesetiaan bersama suamimu ketika dia dalam keadaan susah, maka akan bertambah kecintaannya kepadamu. Jadilah seorang penolong bagi suamimu ketika dalam keadaan susah. Jangan menambah-nambah beban bagi suamimu. Cukup dirimu dan suamimu yang mengetahui urusan rumah tangga kalian. Jangan sesekali disebarkan ke orang lain sehingga Anda akan sulit untuk menyelesaikannya. Ketika Anda punya pendapat dan suamimu juga punya pendapat, dahulukanlah pendapat suamimu atas pendapat dirimu. Taatilah setiap perintah suamimu di dalam ketaatan kepada Allah. Dan jangan pernah Anda taati perintahnya ketika menyuruhmu di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jangan pernah mengingkari kebaikan suamimu ketika dia berbuat satu keburukan. Atau ketika dia menyakitimu. Bahkan ketika dia berulang kali melakukan itu kepadamu sekalipun. Anggaplah anak-anaknya seperti amanah yang menggantung di lehermu. Maka tunaikanlah apa yang menjadi hak mereka. Dalam ini Syekh menuliskan suatu nasihat. Kebanyakan orang tua di zaman sekarang itu tidak menjalankan apa yang menjadi hak terhadap anak-anaknya. Hak seorang anak tidak hanya memberi makan, pakaian, tempat tidur. Tapi ada hak yang lebih besar dari itu semua, yaitu mengajarkan akidah yang benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ilmu Ahlus Sunnah adalah kunci kebahagiaan akhirat yang tidak memiliki penghabisan. Inilah hak terbesar sebagai orang tua kepada anaknya. Kalau seandainya banyak orang di zaman sekarang yang memperlakukan terhadap anaknya, memberikan terhadap anaknya lebih memperhatikan pakaian, makanan, dan tempat tinggalnya, tapi tanpa memperhatikan ilmu agamanya, tanpa memperhatikan kehidupan bagi akhiratnya. Kalau seandainya seperti demikian, apa bedanya orang tersebut dengan miara sapi? Orang miara sapi juga sama, dikasih tempat tinggal, dikasih makanan, tapi bedanya sapi kagak pakai baju. Nah itu beda tipis lah. Makanya selaku orang tua adalah memberikan hak yang lebih besar dari itu semua. Mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, ilmu agama, terutama ilmu agama yang pokok, karena tadi ilmu Ahlus Sunnah adalah kunci kebahagiaan di akhirat yang tidak ada penghabis. Nah, itu jadi anggaplah anak-anak seperti amanah yang menggantung di lehermu. Tunaikanlah apa yang menjadi hak mereka dengan senantiasa memperhatikan, mengarahkan, dan menjauhkan mereka dari berteman dengan orang yang buruk perangainya. Akan tetapi ajarkan dan biasakanlah mereka agar berteman dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan mereka dengan akhiratnya. Bukan hanya sekedar dengan urusan dunia saja. Kenapa? Karena dikhawatirkan bahwa di antara sebab seorang anak tidak memintakan ampun atas kedua orang tuanya yang telah meninggal adalah karena kebodohan seorang anak tersebut akan ilmu agama. Jangan sampai di antara dari diri kita yang merugi karena tidak mengajarkan anaknya lalu dia tidak memintakan ampun atas diri kita ketika sudah meninggal dari dunia ini. Ajarkanlah bahwa derajat
seseorang itu menjadi tinggi menurut Allah dengan ketakwaan dan ketaatan, bukan dengan banyaknya harta dan jabatan. Karena dunia ini laksana tempat melintas bagi seseorang, bukan untuk selamanya. Karena umur seseorang di dunia berlalu dengan sangatlah cepat. Karena seseorang tidak akan pernah tahu kapan datangnya kematian. Tak memandang usia, baik tua ataupun muda. Maka sesuatu yang akan bermanfaat bagi seseorang di dalam kuburnya adalah amal dan perbuatan baik. Jangan pernah memasukkan ke rumah suamimu seseorang yang tidak dia sukai. Jangan pernah lebih dahulu tidur dalam keadaan suamimu sedang marah atas dirimu. Jangan pernah menolaknya ketika dia menginginkan hubungan badan. Kecuali karena memang ada alasan yang dibenarkan syariah. Gunakanlah pakaian yang dia sukai. Berhiaslah agar dia senantiasa mengagumimu. Pakailah parfum yang dia sukai. Tapi di dalam rumah ini, kita berbicara di dalam rumah. Dan jangan pernah mencium dari dirimu kecuali wangi yang harum. Wangi yang harum. Jagalah dan atur keuangannya dengan seksama, dengan penuh manajemen. Jangan banyak mengeluh di hadapannya. Akan tetapi bersabarlah. Karena dengan demikian itu akan menambah kecantikanmu di hadapannya. Kalau Anda berbuat baik kepadanya, jangan pernah mengungkit itu di hadapannya. Karena itu hanya akan membuat dia tidak menyukaimu. Jangan banyak meminta, sehingga dapat menyebabkan kepadanya sesuatu yang tidak dia mampu untuk menanggungnya. Bahkan bisa saja terjerumus ke dalam perbuatan haram ketika senantiasa terus-menerus dituntut untuk meminta sesuatu, untuk mengabulkan keinginan sesuatu yang diinginkan oleh istri tersebut. Makanya jangan banyak menuntut sehingga tidak membebankan kepada suami sesuatu yang tidak dia mampu untuk menanggung. Jangan sesekali keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suami. Jangan sesekali keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suamimu. Karena hari ini bisa saja memberimu izin, tapi tidak untuk esok hari. Paham itu? Jangan terlalu lama ketika di luar rumah, kecuali bila memang karena hal yang darurat. Karena sesungguhnya yang dituntut dari seorang istri adalah untuk senantiasa di rumah, dan berusaha. Jangan berbicara dengan suamimu karena sesuatu yang Anda ragukan kebenarannya, seolah-olah seperti menghakimi, sehingga membuat dia lari dari. Sungguh ketika nasihat ini benar-benar dijalankan, sangat cukup. Itu sangat cukup di dalam melawan kecurigaan terhadap suamimu yang dapat merusak kelangsungan rumah tangga. Betapa banyak suatu jalinan rumah tangga yang rusak dan terputus karena disebabkan kecemburuan. Kalau seandainya masing-masing dari suami istri beramal dengan hadis Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bahwa di antara kesempurnaan iman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka akan sangat menenangkan bagi kedua belah pihak. Jadi kalau masing-masing dari suami istri mengamalkan hadis ini, di antara tanda kesempurnaan iman adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka akan sangat menenangkan bagi kedua belah pihak. Jangan pernah bilang bahwa istri Rasulullah saja cemburu, apalagi aku. Nah, di mana kedudukanmu sebagai istriku dibandingkan istri-istri Rasulullah? Di mana kedudukanku dibandingkan? Ingatlah bahwa ini bukan alasan untuk cemburu sehingga Anda melanggar dan menyalahi syariat. Jadi jangan sampai ketika orang terjatuh dalam kemarahan, itu menjerumuskan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan sampai demikian. Karena panutan kita adalah Rasulullah. Dan tolak ukur kita adalah syariat Allah.
Berusahalah untuk senantiasa mencintai dan mentaati suamimu di dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai dia menjauhimu karena sesuatu yang tidak dia sukai. Jangan pernah sesekali meminta talak tanpa alasan yang dibenarkan syariat dari suamimu, sehingga Anda terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Karena tidak ada alasan bagimu untuk meminta talak, untuk meminta cerai, ketika Anda marah, cemburu, atau karena suamimu menikah lagi. Berhati-hatilah dan senantiasa jadikan syariat sebagai tolak ukur, bukan hawa nafsumu. Jangan sesekali ketika dibawakan makanan atau dibelikan pakaian baru masih tetap ngeluh. Karena sebab makanan itu tidak Anda sukai atau pakaian ini tidak Anda inginkan. Akan tetapi ingatlah suatu hadis bahwa Rasulullah bersabda, "Man lam yashkurinna salam yashkurillah." Bahwa orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur juga kepada Allah. Jangan pernah buat suami sakit hati ketika dia sudah berusaha berbuat baik kepadamu dengan membawakan semua hal untukmu. Akan tetapi perkataan yang pantas Anda katakan kepada suamimu seperti misalkan, Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu, membalas kebaikanmu. Ketimbang Anda mengucapkan, makanan apa ini? Pakaian apa ini? Makanan apa ini? Kan ada yang lebih enak, ada yang lebih mahal. Pakaian apa ini? Kan ada yang lebih bagus misalkan. Karena ketika Anda mengucapkan perkataan-perkataan yang seperti ini, berarti Anda telah menyakiti hati. Jadilah dirimu sebaik-baiknya perempuan di hadapannya, di hadapan istri, di hadapan suami. Karena istri yang soleha adalah dia yang dapat memberikan kebahagiaan bagi suaminya ketika dipandang. Memberikan kebahagiaan bagi suami ketika dipandang enak dipandang. Dia yang mentaatinya dan tidak menyalahi perintah suaminya ketika diperintah. Jadilah penolong bagi suamimu, jangan malah membebankannya. Jagalah dirimu dan harta suamimu ketika dia tidak bersamamu. Jangan berbicara dengan suamimu dengan konteks-konteks perintah. Tapi cobalah dengan konteks meminta, dibarengin dengan adab. Karena itu sama sekali tidak mengurangi derajatmu di hadapan suami. Kalau seandainya masing-masing dari kita istilahnya masih kurang percaya dengan apa yang telah saya ucapkan tadi, saya jelaskan tadi, ulangi kembali apa yang telah dijelaskan dengan penuh tafakkur, dengarkan dengan pelan, penuh tafakkur, dan ajarkan juga kepada orang lain. Ingatlah untuk senantiasa menjadikan syariat sebagai tolak ukur dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan mungkin silahkan. Kalau tidak ada ditanyakan mungkin sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma jalal wa ikram, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin yakhsha wa nafsin la tashba' min du'a'in la yustajab lak rabbana hab lana azwajan dhurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah والآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fiikum Ustaz. آمين وفيك.